Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Engineering Student. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Seperti biasanya kita akan mengulas beberapa hal atau yang terkait dengan dunia engineering. Dan kali ini kita akan mengulas kembali tentang pompa. Adapun pompa yang akan kita ulas yaitu salah satu jenis pompa positif, reciprocating pump. Reciprocating pump merupakan salah satu jenis dari pompa perpindahan positif. Seperti yang kita ketahui pada materi sebelumnya, pompa perpindahan positif bekerja dengan cara memberikan gaya tertentu pada volume fluida dari sisi inlet menuju ke sisi outlet pompa. Kelebihan dari penggunaan pompa jenis ini adalah dapat menghasilkan power density atau gaya persatuan berat yang lebih berat dan memberikan perpindahan fluida yang tetap atau stabil di setiap putarannya. Pompa perpindahan positif memiliki tipe yang lebih bervariasi daripada pompa dinamik. Secara general, pompa perpindahan positif dibagi menjadi dua, yaitu jenis pompa rotari dan jenis pompa reciprocating. Pompa reciprocating sering disebut dengan pompa piston. Pompa ini menggunakan piston yang bergerak maju mundur sebagai komponen kerjanya, serta mengarahkan aliran hanya satu arah dengan check valve. Pompa reciprocating memiliki rongga kerja yang meluas pada saat menghisap fluida dan akan mendorong dengan mempersempit rongga kerja tersebut, di mana check valve digunakan untuk mengatur arah aliran fluida sehingga akan terjadi proses pemompaan yang seimbang. Nah, berikut ini adalah gambar dari pompa reciprocating. Seperti yang teman-teman lihat, bahwasanya di situ terdapat bagian-bagian dari pompa reciprocating. Ada inlet check valve, outlet check valve, head, seal, piston, dan cam. Adapun poin bahasan kita pada video kali ini adalah tentang bagian-bagian dari pompa reciprocating dan yang kedua, cara kerja pompa reciprocating. Baik teman-teman, di sini saya akan jelaskan bahwasanya seperti yang teman-teman lihat di sini, kita anggap garis titik-titik itu adalah water level ya. Di situ ada air. Kita anggap dari sebuah bejana yang akan ditransfer ke tempat yang lebih tinggi, ke dalam bejana yang lain. Dan selanjutnya, ini merupakan komponen yang pertama, yaitu suction pipe. Kemudian di atasnya suction pipe ada suction valve. Lalu komponen selanjutnya yaitu ada silinder. Dan di dalam silinder terdapat piston. Selanjutnya piston akan terhubung dengan piston rod. Lalu rod akan dihubungkan oleh connecting rod ke sebuah crank, di mana crank tersebut terkoneksi pada sebuah motor penggerak. Dan dia akan bergerak memutar ke sudut 90 derajat, 180, 270 dan kembali lagi ke tempat asalnya. Kemudian di sisi lain pada silinder terdapat
delivery valve atau discharge valve. Dan kemudian selanjutnya diikuti dengan delivery pipe. Dan yang terakhir yaitu delivery tank, yang menjadi titik berhenti dari liquid atau tempat penampungan dari liquid. Kemudian selanjutnya kita akan membahas masing-masing komponen detail penyusun dari reciprocating pump. Jadi yang pertama adalah suction pipe. Suction pipe ini berfungsi untuk menghubungkan antara liquid ini menuju ke silinder. Komponen yang kedua yaitu suction valve. Suction valve akan terbuka saat proses penyedotan air ke silinder dari bejana yang pertama. Kemudian dia akan tertutup ketika proses pengiriman air dari silinder menuju ke delivery tank. Selanjutnya yaitu komponen silinder. Dan komponen silinder ini berfungsi untuk mengakomodasi liquid yang ditransfer dari wadah pertama melalui suction pipe, kemudian melewati suction valve dan akan diakomodasi oleh silinder. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian piston atau yang sering disebut dengan plunger. Piston akan menciptakan negatif dan positif pressure atau tekanan, di mana dia akan bergerak maju dan mundur sehingga terciptalah kondisi vakum yang menyebabkan liquid atau cairan akan tersedot ke dalam silinder. Lalu dia akan menimbulkan tekanan ketika piston itu bergerak maju, menjadikan positive pressure sehingga liquid akan terkirim ke delivery tank melalui delivery pipe. Kalau untuk piston rod, kemudian connecting rod itu adalah penghubung piston dengan penggerak motornya, di mana di situ ada crank yang kemudian dia akan berputar ke sudut 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat dan kembali lagi. Maka itu akan menyebabkan piston itu bergerak maju mundur. Selanjutnya yaitu delivery valve. Delivery valve ini akan tertutup ketika proses suction atau proses pengisian, dan dia akan terbuka ketika proses pengiriman, atau dapat kita sebut kebalikan dari suction valve. Selanjutnya yaitu delivery pipe. Delivery pipe ini berfungsi untuk mengantarkan fluida yang sudah mendapatkan tekanan dari piston dari silinder menuju ke delivery tank. Dan yang terakhir yaitu delivery tank sendiri itu adalah sebagai tempat penampungan atau titik akhir dari liquid yang ditransfer dari wadah sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan animasi dari reciprocating pump, di mana di situ piston tertarik ke belakang atau piston menciptakan ruang kosong, ruang vakum pada silinder, sehingga fluida cair akan tersedot ke dalam silinder. Selanjutnya, ketika crank telah kembali pada titik semula, telah berputar kepada titik 0 derajat, di situ terdapat peningkatan tekanan pada silinder, sehingga suction valve tertutup dan kemudian delivery valve-nya yang akan terbuka sehingga dapat mengalirkan fluida menuju ke delivery pipe. Dan pada akhirnya delivery tank akan terisi oleh fluida. Demikian adalah penjelasan terkait dengan prinsip kerja atau cara kerja dari reciprocating pump. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman.
Dan tentunya saya mau meminta maaf ketika dalam penyampaian ada kesalahan atau kehilafan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dalam mendukung channel ini untuk terus berkembang. Dan buat teman-teman yang belum, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe channel ini supaya teman-teman juga tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan share video-video di channel ini agar semakin banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.